Saya nemu bungkusan nasi, saya nanya, ini nasinya siapa? Nasinya saya, katanya nenek itu. Kok nggak dimakan? Oh, saya biasanya makan malam. Loh, tadi udah makan? Belum. Memang biasa makan sehari itu malam sekali gitu, karena memang penghasilannya sangat minim ya. 5.000 sehari, kita bayarkan aja. Halo, selamat siang teman-teman ngopi-ngopi, masih bersama kami di sini. Kali ini kita akan nge-podcast ya, atau bercerita dengan sahabat saya sendiri. Bolehlah saya ngaku-ngaku ya, karena meskipun beliau sudah capaiannya sudah luar biasa di luar sana, tapi buat saya beliau adalah seorang sahabat ya. Kita langsung saja berdiskusi dengan tokoh muda ini ya, yang sangat inspiratif sekali. Perjalanan hidupnya sangat menarik dan peranan-peranan beliau dalam sosial ini udah keren banget. Langsung kita persilahkan Octavian gitu ya, atau yang biasa dikenal dengan Bos Vian. Aduh. Bos Vian, atau kalau teman-temannya sendiri katanya Oki, makanya saya nyebutnya Oki aja. Oke, siap. Oke, Ki, selamat siang Ketua. Selamat siang, Bung. Alhamdulillah. Kemarin beberapa waktu kita mau nge-podcast beliau itu masih licin ya. Akhirnya kita tangkap juga sekarang. Karena kita ingin diskusi nih. Boleh. Banyak sekali hal-hal yang menarik dari apa yang sudah kamu lakukan. Yang ini dengan usia semuda kamu, ini harusnya sudah ini udah pencapaian yang luar biasa gitu untuk orang-orang. Kita ingin mulai dulu dari proses kamu di kuliah. Oke. S1. Oke. Sudah dikenalkan ya. Saya biasa manggil Bung ke sahabat saya ini. Sahabat makin, jadi Bung Oki. Kebetulan kampusnya kan kita bersebelahan. Tidak jadi berseberangan tapi. Iya, enggak. Bersebelahan, jadi kita dulu sering berinteraksi, meskipun lama tidak ketemu akhirnya ya. Sekarang bisa ketemu lagi, bernostalgia terkait tentang di kampus. Dulu di kampus saya Untak Untak di Surabaya. Kuliah saya 5 tahun kebetulan. Telat juga ya. Telat ya. Ketahuan organisasinya itu, ketahuan kalau sudah telat. Kalau orang organisatoris gak telat itu dulu bukan sekarang. Itu kayak kurang ya. Istilahnya kalau udah 5 tahun ke atas itu matang pohon lah. Matang pohon. Jadi kalau sudah keluar itu sudah siap panen. Bener, gitu loh ya. Jadi kayak lulusnya itu di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat. Enggak tepat waktu. Iya, Ki, gimana Ki? Awal-awal kamu nih mulai dari maba mungkin yang kamu lakukan. Soalnya ini waktu mahasiswa aja teman-teman. Banyak dia itu mendirikan organisasi aktif dia, dan sampai sekarang jalan. Gimana tuh, ceritakan dirimu waktu di universitas? Iya, dulu kuliah itu memang kita kan berangkat dari desa, Pak ya. Dari desa ke Bangkalan ini. Bangkalan, ya, daerah istilahnya. Jadi pergi ke Surabaya merantau cari ilmu. Jadi memang kalau tidak sukses itu ada tekanan tersendiri. Rugi gitu loh. Jadi memang harus tarung di perantauan itu. Kalau dia berangkat ke perantauan itu cari uang, berarti harus kaya. Ya. Kalau cari ilmu berarti harus pinter gitu. Jadi itu motivasi kita dulu untuk belajar banyak hal, kemudian melakukan banyak hal di perantauan. Dulu saya fakultas psikologi dulu di Untak Psikologi di Untak Surabaya. Karena saya dulu itu sangat kekurangan, sadar betul pada kekurangan saya dulu introvert lah kalau orang-orang bilang ya. Masa kamu introvert betul. Jadi kalau ngomong depan umum itu keringat dingin, gemeteran dan lain-lain. Sehingga saya harus mengejar ketertinggalan itu dengan ikut organisasi. Maba dulu ikut organisasi PMI namanya, meskipun di kampus saya itu belum ada PMI. Iya kan, kalau di Untak tuh kan ini ya, kampus merah ya. Kampus nasionalis gitu ya. Jadi banyak GMNI. Jadi mulai dari yayasan, rektorat, dekanat sampai mahasiswanya itu kebanyakan memang alumni GMNI. Sampai saya tahu, saya kuliah itu nggak ada GMNI di Untak. PMI. Iya, PMI. Nggak ada PMI. Nggak ada PMI, sorry. Iya, memang nggak ada PMI. Sehingga akhirnya di tahun 2018 kita mendirikan PMI bersama 2 orang teman saya, jadi 3 orang. Siapa aja tuh? Ada
Bung Samsul sekarang jadi anggota DPRD Iya, Kabupaten iya. Bangkalan. Bos Samsul Bos itu. Samsul. Yang kedua itu Bung Taufik. Bung Taufik ini sekarang jadi Biro Kemahasiswaan di Untak. Jadi dia merapat ke rezim lah istilahnya. Dan saya masih di luar gitu loh. Jadi memang begitu. Mendirikan PMI di Untak. Pendiri pertama itu kamu berarti. Sebelum kamu itu berarti gak ada PMI. Dulu sempat ada. Cuman terputus 98 lah, terputus lama. Kemudian kita kan tidak tersambung ke senior-senior itu. Sehingga kita berproses sendiri, mendirikan sendiri gitu loh. Kemudian setelah berjalan dalam prosesnya kita bertemu senior-senior dulu di 98. Itu meskipun kita guyonan kita di Untak itu, teman-teman PMI Untak, meskipun kita belajar besar berproses di kampus nasionalis, kita tidak lupa bahwa akar ideologis kita akar NU gitu loh. Jadi memang itu penunaian tugas ideologis kita di PMI gitu loh. Dan jadi sampai sekarang nih udah berapa, saya banyak sekali teman-teman PMI di itu masih sangat jalan banget PMI di Untak. Yang buat akhirnya kamu sangat kuat untuk mendirikan PMI di Untak yang pada saat itu bahkan belum ada lah bahasa. Apa Ki yang dorong kamu sampai sebegitu yakin? Satu mungkin tadi penularan ideologis ya. Dua mungkin kita berusaha memberikan kanalisasi bagi teman-teman yang mungkin merasakan keresahan yang sama bagi kita yang khususnya berasal dari kaum muda NU ya. Kaum muda NU yang tidak mau kemudian akar ideologinya itu berhenti, ya kan? Kita bikinkan kanal bagi teman-teman yang lain, khususnya mahasiswa Untak pada saat itu, agar supaya dia bisa mengasah, mengembangkan dan memperjuangkan ideologi Nahdlatul Ulama, khususnya di sektor kemahasiswaan penting, gitu ya. penting. Hilang. Sehingga itu bagi kami sangat penting mendirikan organisasi yang namanya PMI di Untak. Alhamdulillah sampai sekarang berkembang, sudah ada 2 rayon ya. Alhamdulillah. Hampir Mapaba itu kalau di tingkatan kaderisasi pertama itu hampir 2 kali biasanya di setiap rayon itu. Jadi alhamdulillah Benar-benar aktif berkembang. Alhamdulillah berkembang. Oke, Luar biasa banget. Setelah itu lulus karena memang kita kan lahir besar di organisasi ya. Kalau sudah lulus ini kan memang harus aktif terus ya. Sedangkan kita kontrak seumur hidup nggak bisa keluar dari situ. Akhirnya kita pulang ke Bangkalan karena kita ini kan di Surabaya prosesnya, sehingga di Bangkalan kita harus bangun dari nol lagi. Kita bikin organisasi lagi-lagi namanya IKMS. Oh, itu setelah kamu lulus Ki? Itu sebenarnya transisi antara saya mau lulus, saya mengerjakan skripsi sambil lalu mendirikan IKMS itu. Iya. Apa kebutuhannya pada saat itu? Bukannya kalau di Bangkalan tuh sudah terkenal ya dengan organisasi-organisasinya yang kuat di Surabaya, IKMABA apa? Oh iya, dulu kebutuhannya kalau dari 2018 itu memang lagi hype organisasi kecamatan. Organisasi kecamatan lagi booming lah. Oh, ini jadi lebih aktif mengkerucut lagi ya di kecamatan. Oh, ini kecamatan ya. Jadi di Geger ada FKMG, Koko pada PMK. Nah, Soca ini belum ada. Sehingga itu menjadi dorongan satu. Yang kedua, memang bagi saya organisasi daerah itu sangat penting. Kenapa? Satu, ada banyak keresahan. Misalnya kalau yang saya alami, ketika kita pulang ke kampung misalnya, kadang kita merasa bahwa apa yang kita pelajari di kelas itu tidak relevan dengan lingkungan sosial kita. Kalau saya merasakan itu, nggak tahu kalau yang lainnya. Tidak langsung bisa diinstal di kehidupan. Betul. Tidak bisa diimplementasikan apa. Kelas itu sangat teoritis gitu. Ya. Jadi sehingga kita butuh
mediator ya. Mediator antara dunia kampus yang serba formalitas itu, normatif, formalitas, terstruktur, yang serba terencana dan lain-lain, dengan dunia nyata yang sangat dinamis. Kita butuh media ini. Jadi isinya adalah mahasiswa, tetapi berasal dari daerah, sehingga kita bisa belajar tentang budaya, kita belajar tentang budaya-budaya daerah tertentu dengan pola pikir akademik. Jadi sehingga kita bertemu antara realitas dan teoritik, menyambungkan, supaya ini nggak tidak terpisah gitu loh. Jadi sehingga dibutuhkan organisasi itu. Alhamdulillah dulu ketika deklarasi hampir 100 orang lebih dari berbagai tinggi ya. antusiasnya tinggi dari berbagai kampus. Bukan hanya Bangkalan, Surabaya, tapi ada yang Semarang, Jakarta dan Makan lain-lain. dulu gitu, minum dulu gitu. Ya, agak batuk ini. Kita nikmati bariklana dari produksi sahabat kita sendiri nih. Nah ini ya. Enak banget. Dan ini demineral nih, Ki. Oh gitu. Jadi tidak membuat jantung tuh susah payah untuk memompa ini. Keren ini. Ya. Kebetulan ini pondok saya juga ya. Iya, kebanggaan. Iya. Tuh, dan upaya apa setelah itu terbentuk, Ki, yang IKMS ya? Iya. IKMS kan tadi itu untuk menyambung nih hal-hal yang teoritis yang ada di kelas-kelas dan di kehidupan nyata, terutama di kampung-kampung yang kita hidup sendiri di sini. Yes. Akhirnya apa tuh berarti program kerja yang untuk bisa mewujudkan ini apa? Kalau kita berpikir dulu, IKMS ini harus berbeda dengan yang lain. Dulu memang kajian-kajiannya lebih kepada kajian kritis ya. Kita belajar tentang teori kritis yang Marx dan lain-lain, sehingga kita fokusnya itu lebih kepada advokasi sosial dulu. Dulu mungkin Bung Makin ya pernah dengar keributan di Socah itu ada penutupan tentang TPA sampah itu. Ya. Itu kerjanya teman-teman selama 2 tahun kita mengadvokasi warga Buluh ya yang terdampak efek dari TPA yang tidak terkelola dengan baik. Jadi kita tutup TPA itu, menekan pemerintah supaya sampah ini harus dikelola dengan baik, supaya efek-efek ini tidak kena dengan masyarakat. Dan kita menuntut juga pada waktu itu masyarakat harus dipenuhi haknya, jaminan sosial, jaminan kesehatan dan lain-lain. Subhanallah. 2 tahun kita mengadvokasi itu. Fokusnya ke hal-hal yang sudah terjadi sekian lama. Iya, betul. 15 tahun mereka terdampak itu. Jadi kita pikir bahwa mahasiswa harus mengambil sikap. Karena mengerikan sekali gimana masyarakat yang itu sudah nature-nya di sana, ternyata harus kena dengan hal-hal yang betul. Padahal warga sekitar itu tidak buang sampah ke sana. Aduh. Yang buang sampah ke sana orang-orang kota, sampah pasar, sampah kantor ya kan. Orang-orang perumahan yang buang sampah ke sana, tapi dampaknya orang-orang sekitar. Itu kayak kita digampangkan banget. Betul. Apa itu masyarakat? Nggak ada yang tahu, ya udah kita. Makanya kita kan salah satu yang kita tuntut bahwa setiap pembangunan yang terjadi, khususnya di Bangkalan, harus melibatkan warga sekitar ya. Benar. Harus melibatkan warga sekitar. Responsibility pada sosial itu memang harus diutamakan. Betul, dulu. sangat betul. Ibarat kata, kalau sekarang kan banyak jargon-jargon siapkan garasi sebelum beli. Betul, itu salah satu yang penting sebenarnya. Karena berserakan banget nanti kalau nggak disiapkan tanggung jawab sosialnya. Yes. Oke. Dan saya dengar katanya ini juga, Ki, yang menarik itu, yang kegiatan-kegiatan literasi atau apa gitu. Ya, itu turunan dari IKMS sebenarnya. Jadi IKMS itu sampai hari ini, per hari ini, Minggu pagi di alun-alun itu kita bikin lapak baca. Hari Minggu pagi di alun-alun. Alun-alun. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Car Free Day kan. Car Free Day. Oh, iya. Jadi kita buka leme, tikar itu, kita buku itu digelar gitu. Jadi mulai dari bahan bacaan buku apa aja, dari anak-anak, dewasa. Boleh baca di sana. Boleh baca, boleh pinjam. Boleh pinjam beneran? Boleh pinjam. Ah, Jadi kita terbuka.
itu kegiatannya. Jadi ada diskusinya, nanti ada bedah buku, ada nobar nanti. Ada juga diskusinya? Ada. Wah, ini saya tertarik nih. Boleh. Saya sangat tertarik untuk ikut. Teman-teman di Bangkalan juga, di Bangkalan, kalau yang suka baca ya, pegiat literasi, kita hadir di alun-alun Bangkalan. Betul, pagi. Setiap hari Minggu pagi. Coba nanti kita cek, Dim, nanti kita coba ke sana. Yes. Saya coba kalau ada buku saya mau pinjam atau saya boleh baca. Boleh. Terus kegiatan diskusinya gimana, Ki? Diskusinya itu biasanya tergantung isu, bedah buku. Pada sehari itu juga. Iya, bisa hari itu, bisa malamnya kadang. Jadi memang ini kelanjutan sebenarnya. Tapi yang rutin itu Minggu pagi. Minggu pagi. Pasti itu. Siap. Ya. Oke, menarik sekali karena saya salah satu orang yang sangat tertarik dengan literasi. Yes. Menurut saya juga literasi, kesadaran literasi kita itu adalah solusi dari permasalahan-permasalahan umum gitu. Betul. Kalau dari kamu sendiri gimana tuh? Akhirnya sampai buat program kayak gitu, itu dasarannya apa? Keren banget tuh. Saya kira dulu itu juga keresahan kita lah. Sebenarnya apa yang saya lakukan ini kan keresahan saya pribadi sebenarnya, yang kemudian kita ijawantahkan menjadi sebuah gerakan yang terstruktur gitu loh. Literasi ini kan kita dulu ngakses buku kan sulit ya. Iya. Kita ini kan bukan orang yang mampu beli buku yang banyak gitu loh. Cuman bapak saya itu langganan koran. Subhanallah. Jadi koran itu hampir setiap pagi itu ada di depan rumah saya sehingga saya baca. Tapi kan nggak semua orang mampu berlangganan koran gitu, atau mampu beli buku gitu loh. Sehingga kita harus berikan fasilitas itu sebenarnya untuk publik ya, supaya mereka bisa mengakses. Karena bagi saya khususnya, ilmu pengetahuan adalah kunci sebenarnya. Ilmu pengetahuan adalah kunci. Dan menuju ilmu pengetahuan itu adalah buku salah satunya yang paling dominan ya. Karena kalau kita mau nostalgia ke pendiri bangsa kita adalah kutu buku semua gitu loh. Rata-rata. Jadi nggak bisa kita instan kemudian pas mau pinter tiba-tiba itu. Memang harus baca buku. Nggak bisa pinter dari baca artikel, nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena gini, kalau kita di Google ya, kalau kita cari angka R, ya hanya angka R yang ditunjukkan Google. Benar. Tapi kalau buku itu kita cari angka R dari A sampai Z termasuk R itu dikasih. Subhanallah. Jadi runut komprehensif, runutan keilmuannya itu jelas sehingga kita paham betul sesuatu gitu loh. Ilmu pengetahuan adalah kunci. Kamu kunci. Sampai mengatakan itu tadi, artinya daya tarikmu terhadap ilmu pengetahuan itu juga sangat kuat. Yes. Itu yang mendasari, yang akhirnya membuat kamu punya pemikiran itu fenomena-fenomena apa aja? Yang di literasi ya. Kebetulan saya aktif di Goda 5 ya. Nah, ini kita bahas habis ini. Habis ini ya. Di G25 itu memang kita belajar banyak hal. Kita menemukan banyak hal, termasuk anak-anak yang tidak bisa sekolah. Ya. Anak-anak yang tidak bisa sekolah. Masa di Bangkalan masih ada banyak anak-anak? Kapan-kapan boleh ikut lah. Ya, kita ketemu sama orang-orang yang hanya tidak mampu melanjutkan kuliahnya hanya gara-gara tidak mampu membayar uang sekolah itu. Barusan kita yang podcast itu juga sama. Iya. Padahal di kampus swasta, maksudnya bukan yang mahal-mahal banget. Iya. Sampai segitunya ya. Ya kondisinya begitu, sehingga memang dorongan-dorongan itu yang kemudian ini apa yang bisa kita lakukan. Kalau saya dengan keterbatasan yang saya miliki ini, memang hanya bisa menyediakan akses yang sederhana itu. Saya nyumbang buku nanti. Boleh kita terima. Jadi jadi awal-awal bikin itu ada yang ngusulkan, ada yang diskusi, kita bikin lapak baca begini-begini. Bukunya dapat dari mana? Ya punyanya kamu, punya saya maksudnya. Iya. Satu lemari dibawa ke Subhanallah. Ya cuman satu lemari itu hanya adalah satu dari 100 lemari buku yang sudah dibaca semua sama Oki. Ya akhirnya gimana ya tetap karena ini demi kebaikan. Subhanallah. Akhirnya ya jadilah itu barang. Subhanallah. Ya keren banget. Saya sangat, ini saya mencari dari dulu tuh siapa ya teman-teman di sekitar kita ini yang punya
minat yang sama ya. Minat di literasi karena jarang banget. Saya jadi instruktur di Jawa Timur. Yes. Saya jarang banget menemukan orang itu. Ada sih 1, 2, 3 ada. Tapi jarang. Bayangkan di Jawa Timur nih berapa juta penduduk. Tapi kita temukan di organisasi paling nggak lebih. Hampir 3 tahun jalan, Pak. Hampir 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun lah. 3 tahun ke 4 tahun. Ya. Kalau yang kita rutin di itu. Jadi pagi itu ya paling lambat teman-teman kalau kesiangan ya, jam 8 lah. Sampai jam 11 nanti jam 10 gitu. Gimana rasanya jadi pegiat literasi? Ya cukup melegakan bagi saya ketemu anak-anak ya kan, ketemu anak-anak karena di sana juga nanti ada dongeng ya, ada dongeng, ada menggambar Melihat juga. antusiasme itu saya melihat harapan Ya, benar. di masa depan ini bahwa teman-teman minimal ternyata ada orang yang masih mau baca buku, Subhanallah. sehingga saya bisa berpikir ke depan bahwa masa depan Indonesia masih ada ini, Benar. masih ada. Luar biasa. Ada yang minjem, ada yang baca di tempat, Ada tapi yang kalau minjem nggak dibalikin. ada, ada yang lama balik ada. Ya, cuman mau gimana lagi, gak apa. Yang penting dibaca aja. Iya, iya, benar. Bagi saya itu bukan sebuah persoalan lah. Subhanallah, keren banget. Persoalan. Oke, itu teman-teman obrolan kita dengan Oki ya, yang sangat santai tapi saya iri ternyata dengan gerakan-gerakan beliau karena sudah sebegitu melejitnya. Terutama saya selalu terinspirasi, tertarik dengan orang-orang yang suka pemberdayaan sosial Iya. yang itu ada di kamu. Mulai dari kamu melihat fenomena di Untak yang belum ada PMII, Iya. ininya NU kamu dirikan, terus setelah lulus kamu siapkan IKMS Yes. yang sangat bisa membantu di kecamatanmu dan lain-lain. Dan ini yang paling fenomenal yang ingin kita bahas, yaitu G25. Teman-teman, untuk bocoran ya, saya dulu itu mendengar kata G25 itu sekitar 6 bulanan yang lalu, dan katanya ini sangat-sangat kontribusinya sangat besar di Bangkalan. Nah, kita ketemu langsung nih karena Oki ini bagian dari pendiri ya Ki. Iya. Dari pendiri G25. Ki, organisasi yang fenomenal ini yang kamu dirikan tuh sebenarnya gimana tuh di dalamnya? Banyak loh orang yang merasa terbantu banget tuh. Iya, disclaimer dulu ya. Jadi di awal itu kita harus menjelaskan G25 itu apa ya. Iya. Karena banyak Iya. orang yang apa namanya salah paham. Ini apanya G30 kata gitu. G20 kemarin ada ininya. G20. Iya. Jadi Paling tahun 2025 ngadain di Bangkalan. ada beda G20, G25 sama G30 SPKI ya. Beda. Jadi sama saya. Ya, kok ada kesamaan dikit. jadi G25 ini adalah singkatan sebenarnya gerakan minimal 25 ribuan. Subhanallah. Jadi kita patungan, bantingan sesama teman ini awal-awal dulu ya. Untuk membantu sesama gitu. Subhanallah. 25.000. Dari 25.000. Kalau dulu pertimbangan kenapa 25.000? Kan gitu pertanyaannya, filosofisnya. Jadi ya kalau kita bisa membeli rokok 25.000 kan rata-rata kan. Kena untuk sehari. Iya. Kenapa kok setiap bulan kita nggak bisa menyisihkan 25.000 untuk bantu orang kan gitu. Itu aja sebenarnya sederhana itu. Jadi gerakan ini akhirnya dinamakan gerakan minimal 25 ribuan. Gerakan 25.000. Nah, minimal 25 ribuan. Maksimalnya Tidak batas. kalau ada yang mau nyumbang 1 miliar gitu gak apa-apa. Boleh. dan alhamdulillah lah. Iya. Hari ini per hari ini ya setiap bulan rata-rata sudah 8 sampai 11 juta lah kita dapat itu. Sumbangan dari orang. Tanpa ditagih ya orang-orang itu. Jadi setiap hari ini kan di kita rekaman hari ini kan tanggal 1 Mei ya. 1 Mei. 1 Mei ini mulai dari tadi tanggal 1 Maret. 1 Maret ya. 1 Maret itu dari jam 12 sampai jam berapa ya? Jam 11 ya. 11. Itu sudah dapat 500.000. Subhanallah. Jadi ini berkembang terus gitu loh. Alhamdulillah. Dan kita fokusnya awal-awal dulu di 2 hal. Satu, pemberdayaan usaha super mikro. Jadi kita membantu masyarakat yang pengen usaha tapi nggak punya modal, tetapi kan super mikro. Jadi yang super mikro. Jadi memang sekedar mau jual gorengan. Ya. Kopi, istilahnya kalau bahasa Madura itu cang meracang, ceblice dan lain-lain. Kemudian sama pemberdayaan pendidikan. Ya. Di semester kemarin kita kurang lebih kita sudah menyekolahkan itu
itu 60-an orang anak. Subhanallah. Menyekolahkan itu quote unquote ya. Jadi kita membelikan seragamnya, tasnya, sepatunya, bukunya, kaos kakinya, Iya, iya, iya. pulpennya, Iya. segala hal yang berhubungan dengan sekolah lah, termasuk biaya sekolahnya. Sudahlah, tinggal sekolah aja lah, gitu. Termasuk biaya sekolah. Termasuk biaya sekolah. Jadi bukan hanya biaya sekolah, biaya lain-lainnya sekolah lah. Misalnya kalau di SMK itu kemarin Pokoknya kita agak baru minder lah kalau sekolah. sudah gitu, lah. dari G25. Sepatu ada, Iya, iya. seragam bagus gitu loh. Yang penting sekolah gitu. Subhanallah. Dan sekarang kita usahakan ya sampai nanti perguruan tinggi gitu. Itu dari tingkat bawah. Iya terbawah dari SD. Subhanallah. Di semester kemarin ada semester sebelumnya gitu loh, yang kita dampingi. Jadi memang ada bukti nyata banget dari gerakan G25. Dari gerakan receh 25 ribuan itu gitu loh. Dan sekarang berkembang, ada charity, ini bantuan bagi orang-orang yang non produktif, tadi yang termasuk mbah yang Iya, yang nenek, lansia banget. yang lansia banget, yang di Kamal yang saya bilang bahwa dia hanya makan satu kali sehari itu ya. Saya gak percaya itu. Jadi Nanti- kata teman saya itu tadi Ki, ya, ada orang di Bangkalan ini yang satu hari itu makan 1 kali. Ya. Itu pun basi itu. Ya. Itu benar. Jadi ya itu? ceritanya begini, Hmm. di tahun 2022 ya, kita merealisir, kita membantu orang di Kamal ya, di Kamal. Kita bantu orang di pasar, kita belanja ya, kita belanja barang untuk dia usaha nanti. Kemudian kita ketemu nenek ya, mulung plastik itu di pasar. Iya. Kemudian kita tanya, Nek, apa namanya, rumahnya di mana? Pemulung di pasar. Pemulung di pasar. Iya. Di belakang pasar ternyata rumahnya. Akhirnya kita mampir ke sana. Kita ngobrol. Nek, kamu mendapat, ini bahasa Indonesianya ya, Iya, iya. mendapatkan uang dari hasil memulung ini berapa Iya, sehari? iya. Rp5.000 ternyata. Ya Allah. Maksimal itu. Iya, iya. Maksimal, dan tidak ada penghasilan lain gitu karena dia sebatang kara. Jadi pagi dia mengumpulkan apa namanya plastik, siang itu dia apa namanya menekan plastik Iya, itu iya. supaya Supaya kesak kering itu dan kering, bisa ditimbang ya. Timbang, ya. Malam kita sore ke sana, saya nemu apa namanya bungkusan nasi, saya nanya, ini nasinya siapa? Nasinya saya, katanya nenek itu. Kok nggak dimakan? Oh, saya biasanya makan malam. Ya Allah. Loh, tadi udah makan? Belum. Memang biasa makan sehari itu malam sekali gitu. Karena memang penghasilannya sangat minim ya. 5.000 sehari kita bayarkan aja. Jadi pagi itu dia menimbang plastik itu, ya kan? Uangnya dibelikan nasi, ditaruh, dia cari plastik ke pasar gitu. Dan terus itu setiap hari. Kita nangis kita pada waktu itu. Saya orang yang jarang nangis ya. Tapi lihat nenek itu saya belajar banyak hal tentang syukur khususnya. Jadi akhirnya kita bantu nenek itu. Jadi kita pikir bahwa ini kita tidak bisa biarkan ini, karena nenek itu tidak dapat bantuan sama sekali. Ya. Ya. Karena kalau pemerintah ini kan kalau dia tidak ada KTP Ya, ya. atau tidak masuk dalam kriterianya pemerintah itu tidak dapat bantuan kan. Jadi kita bantu, kita membayar ke warung. Jadi nenek itu tinggal ngambil nasinya Iya. setiap hari 3 kali sehari gitu. Subhanallah. Setiap bulan kita bayar itu. Jadi seperti itulah kegiatan kita, dan banyak orang-orang seperti itu, Pak. banyak ya. Banyak orang yang tidak bisa sekolah. Memang saya lihat sih di pasar-pasar tuh ada orang tua tuh. Biasanya ibu-ibu ya, nenek-nenek itu di tempat sampah Iya. tahu nyari apa, terus Plastik. ditaruh yang ada botol mungkin. Ya itu Berarti itu minim banget ya pendapatan. maksimal 5.000, Pak. Maksimal itu udah ya 2.000, 3.000 kadang. Saya tanya, kalau sakit gimana? Ini yang bikin saya bergetar. Nanti leras beras TB katanya. Ya Allah. Nanti sembuh-sembuh sendiri katanya. Ini kan kita gak boleh biarkan seperti ini kan gitu. Ya Allah.
Gitu. Jadi G25 hadir untuk itu sebenarnya. Bener-bener untuk sosial orang-orang yang bener tidak tersentuh lah ya. Iya, dan kita menjaga betul G25 ini. Kita tidak, kalau masuk partai politik nggak boleh jadi pengurus. Kalau untuk donasi, Kalau cuma donasi ya masalah. nggak masalah. Dan kita tidak mengambil sama sekali dari uang donasi itu. Jadi 100% itu kita sampaikan kepada masyarakat. Untuk biaya operasionalnya gimana? Ya kita biaya sendiri. Biaya Bensin operasional sendiri. biaya sendiri. Bayar sendiri. Jadi prinsip kita itu begini. Menjaga kemurnian kepercayaan orang. Menjaga kemurnian gerakan ini. Di luar mau jadi serigala, macan, ular terserah. Cuman kalau G25 kita jadi relawan, gitu. Relawan sosial gitu aja. Prinsip kita itu. Jadi mau gimana pun di luar, yang penting G25 mah tetap terjaga kemurniannya. Sudah berapa lama jalannya? 4 tahun. 4 tahun lebih 5 tahun. Jadi kalau orang-orang itu kan kalau sudah lebih dari 3 tahun katanya sudah teruji ya. Amin. Tapi kita terus berevolusi. Sekarang kita baru kemarin itu launching program lanjutan. Program yang keempat. Itu program pinjaman bunga 0%. Untuk orang-orang. Untuk orang-orang yang sudah kategori itu ya? usaha, ya kan, yang kita sudah nilai usahanya itu settle dan bisa nanti peminjam ke kita tanpa bunga. Dan itu ansurannya ditentukan oleh si peminjam itu. Peminjam Kemampuannya berapa? Jadi benar-benar punya nilai membantu. Sangat Karena membantu. kadang teman-teman perlu disadari, membantu itu tidak hanya memberi ya, tapi juga Iya. meminjamkan itu. Iya, Itu malah sangat-sangat, karena banyak orang yang sampai berani minjem. Orang-orang tertentu Iya, ya, bukan iya. yang hobi minjem. Itu memang kadang memang butuh banget. Iya, betul. Subhanallah. Saya sangat excited ya. Saya sangat terkesan dengan gerakan G25 ini. Semoga nanti ini kalau dari luar Bangkalan boleh nyumbang. Justru kita kan sebenarnya kita aktif di media sosial itu sebenarnya salah satunya untuk melaporkan kegiatan kita. Ada yang di Jakarta, Surabaya, banyak orang yang nyumbang lah. Karena justru sekarang akhir-akhir ini banyak orang-orang kita yang tidak kita kenal gitu loh. Ya, Tiba-tiba kita kirim ngirim bukti transfer itu ya kita. Tapi saya yakin sih, yang penting pertanggungjawabannya bagus, pengelolaannya bagus, ini pasti akan berkembang Iya. orang-orang. Apalagi kalau melihat kinerjanya benar-benar dampaknya pada Iya. sosial itu. Kita pastikan setiap bulan itu kita laporkan ya. Kita laporkan melalui LPJ meskipun orang-orang yang donasi itu tidak meminta itu, tapi itu kan kewajiban kita. Kewajiban kita untuk menjaga gerakan ini murni, transparan dan terbuka bagi semuanya gitu. Bisa diakses di mana Ki tentang G25? Di web kita ada di g25.org, ada Instagram juga, Ada Instagram aja. di relawan G25, Nanti kita terus cantumkan di Facebook. Ya, kalau di Facebook itu lebih luas lagi karena bisa download LPG-nya. Subhanallah. Jadi kita terbuka, bahkan orang-orang yang mau ikut silakan gitu. Bahkan hanya ikut dan mau melihat-lihat, mau menguji kita silakan. Silakan. Jadi G25. kita memang kalau kita kan punya jargon memberikan hati membangun kemandirian sejati. Jadi kita memberikan hati kalau kita jadi tak ini juga. Jadi G25 ini adalah perpaduan dari dua dimensi sebenarnya. Satu aktivisme dan spiritualisme. Jadi orang-orang yang terlibat ini kebanyakan memang aktivis sosial yang memang tahan lapar gitu loh. Teruji lah ya. Bukan yang mau hidup dari organisasi. Betul. Saya mau ikut G25 nanti keuntungannya bisa ini bukan seperti Bukan seperti itu. Memang orang yang memang perilakunya beliau punya kepedulian terhadap Memang sangat peduli. Jadi memang tidak sama sekali kita mendapatkan apa-apa kecuali memang kepuasan batin membantu orang ya. Kebahagiaan batin membantu orang itu aja. Kalau uang kita sama sekali nggak ada di G25. Sama sekali nggak ada. Nanti Aktivisme. semoga dari acara ini nanti bisa banyak lagi Siap. orang yang mau ini, karena ini nilainya membantu. Artinya ini Siap. tidak membantu kamu, Iya, tapi kamu hanya menjadi mediasi. betul. Istilah kita jadi babunya orang yang donasi untuk menyampaikan ke masyarakat. Ini gitu. bukan ungkapan-ungkapan politik. teman-teman. Memang karena memang Ongki dan teman-teman nih melihat ya. Betul.
tahu langsung, pernah bertemu langsung Betul. dengan orang-orang yang sangat membutuhkan. Betul. Yang mungkin kalau seperti saya, teman-teman yang lain mungkin di sana yang sibuk jadi dosen, pejabat dan lain-lain, tidak tahu itu. Tidak Saya aja tahu. tadi gak percaya di balik layar ada di level yang sekarang teknologi begitu maju, bantuan dan sudah luar biasa. Ada orang yang 5.000. 5.000. Ada lagi gini. Ini yang menarik lagi. Ini dua cerita aja. Nanti banyak cerita sebenarnya. Ini yang saya baru ingat lagi. Ya, ini yang lebih miris sebenarnya. Iya. Ada di satu desa. Satu desa ini ada orang yang sakit stroke sudah 2 tahun. Ya Allah. Sendiri dia. Ya Allah. Dia itu dari balai desanya itu mungkin hanya sekitar 30 meter. 30, bayangkan 30 meter. Tetangga dong itu. Tetangga. Iya. Jadi tidak ada rumah lagi setelah balai desa itu. Ya langsung rumahnya dia. Dia 2 tahun sebatang kara, hanya kaku, Ya hanya hidup aja. hanya hidup aja. bernafas aja dia. Udah gak hidup gitu kan. Dia itu dibantu tetangganya yang bukan siapa-siapanya. Iya. Tidak ada hubungan saudara. Dikasih makan, dimandikan. Ini cewek ini yang tetangganya ini dimandikan setiap hari dengan kondisi rumah yang bocor ya. Kita datang ke sana, sore kita ke sana, kita ngobrol, ternyata memang sudah gak bisa diajak komunikasi. Akhirnya kita ngobrol dengan tetangganya itu. Kita mirisnya kenapa? Sore kita ke sana, malam itu sudah meninggal. Jadi sore itu kita sudah putuskan bahwa ini dapat bantuan, ya, bentuknya adalah sembako. Malam kita ternyata kita putuskan sebenarnya besok untuk kita bantu Pak ini, cowok ini. Malam ternyata meninggal. Akhirnya bantuan itu menjadi Belum nyampe. bahan tahlilan gitu. Sudah nyampe bantuan. Nyampe, jadi besoknya kita takziah sekaligus memberikan bantuan itu. Jadi kita miris bahwa ini kan kemana selama 2 tahun gitu. 2 tahun ini sama sekali tidak diobati gitu loh. Iya. Kita datang ke sana sore, malam meninggal. Ini manusia loh, Rey. Manusia. Kayak didiemin kayak gitu. Iya, jadi Lebih parahnya mungkin diharapkan kematiannya. Duh. jadi nggak ada saudaranya. Yang miris lagi tetangganya ini berhati malaikat lah. Ini wanita, ibu ini dia nyuapin tiap hari, ngasih memandikan tiap hari. Meskipun bukan siapa-siapanya. Jadi kita banyak menemukan hal-hal yang Fenomena-fenomena yang tidak diceritakan di iya. rapat-rapat DPR. Iya. Nggak masuk kebijakan-kebijakan Betul. kementerian. Betul. Ya. Betul. Jadi Aduh, subhanallah. Luar biasa, jadi itu menjadi energi kita untuk terus membantu. luar biasa, Bang. Itu. Keren. Itu saya salut sama kamu dan teman-teman. Saya ucapkan semoga lebih sukses. Amin. Barangkali Amin. saya juga nanti bisa berkontribusi Siap. dengan teman-teman. Harus kita terbuka untuk semua. Tapi Ki, ini saya mewakili banyak orang. Kan biasanya gerakan-gerakan sosial kayak gini ini dipandangnya oleh orang yang sinis ya. Meskipun kita Yes. tidak bisa berdebat dengan orang sinis. gitu betul. kan. Ya tetap menurut mereka ya tetap kayak gitu. Tapi pandangan kamu ini kan ada orang sini. Paling Oki nanti mau nyalon DPR, paling Oki nanti mau nyalon presiden dan lain. Banyak pandangan-pandangan miring tentang Yes. gerakan sosial. Menurut kamu tuh gimana? Sampai hari ini, komitmen kita bahwa selama saya di G25, ini yang lebih ekstrim ketua saya. Saya kan sekretaris di G25. Ketua saya ini, saya tidak akan terlibat dalam proses elektoral apapun, kompetisi elektoral apapun. Selama hidup, saya menghibahkan diri untuk G25. Seumur hidup ya. Seumur hidup. Subhanallah. Jadi kalau memang saya berkhianat atas kata-kata saya, silakan tinggalkan saya. Kalau saya khususnya, selama saya di G25, saya tidak akan pernah ikut dalam kontestasi elektoral apapun gitu loh. Jadi sudahlah, ini Macam kontrak seumur hidup kontrak lagi lah. ya kayak di organisasi. Kalau mau ikut proses politik, misalnya nyalon anggota dewan, bupati dan lain-lain, itu harus keluar dulu dari G25. Mundurlah. Minimal tidak boleh jadi pengurus. Jadi memang harus steril dulu. Sudah kamu berjuang di sana, kita berjuang di sini. Ketika memang sistem politik kita sudah sangat baik, artinya citranya kan Iya, sekarang betul, kayak gini betul, ya. betul, Kalau betul. memang
memang sudah sangat memang kita tidak bisa menegasikan stigma-stigma buruk Iya, iya. tentang gerakan-gerakan sosial yang hari ini memang dikapitalisasi ya. iya, Dikapitalisasi, batu loncatan. batu loncatan. Apalagi kan kita ini kan menggunakan uang-uang Orang publik orang- gitu loh. Everyone's money. Iya. Kecuali memang uang saya sendiri ya. Iya. Nggak apa-apa ya. Cuman kalau orang banyak nih memang harus kita menjaga amanah itu, harus kita eksekusi dengan baik gitu loh. Gitu. Ini komitmen kita, dan ini bisa ditagih, bisa diuji kapanpun dan dimanapun. Oke, keren banget teman-teman obrolan kita dengan Oki ya, yang masih sangat muda tapi begitu luar biasa gerakan-gerakan beliau. Saya sangat terinspirasi dari cerita-cerita Oki, dan semoga apa yang hal-hal menarik, hal-hal luar biasa yang sudah Oki lakukan bisa menginspirasi kita semua. Terlebih untuk Oki lebih ini lagi ya, Ki. Yes. Lebih concern lagi, fokus Amin. lagi, lebih Amin. memberdayakan lagi masyarakat. Iya. Orang-orang lebih banyak, butuh lebih banyak lagi orang-orang seperti Iya. kita yang punya concern di pemberdayaan. Ya sehingga sampai sekarang ya, saya ngambil S2 nih psikologi ya. Oh, S2 ya? S2 psikologi dan psikologi sosial. Di kampus keren lagi di Itu hal lain. Mahasiswa UNER ini teman-teman ya. Psikologi sosial. Jadi memang Psikologi sosial. jadi memang tadi itu memang lapangan tanpa teori juga kita Iya, iya. akhirnya kehilangan arah. Jadi kita butuh teori juga, kita butuh ilmu pengetahuan juga supaya nanti di lapangan kita bisa terarah dengan Jadi baik. solusi lagi. Solusi. Jadi lebih menegaskan bahwa saya memang tertarik berminat di bidang-bidang sosial itu gitu loh. Itu sudah statement lah. Statement lah jelas gitu. Wow, luar biasa sekali, pendiri PMII, pendiri KMS, pendiri G25, dan sekarang jalan semua. Di lain itu Oki juga punya perilaku-perilaku atau pemikiran-pemikiran yang mungkin sangat sangat bagus untuk diteladani oleh sekitar. Saya sangat bersyukur bisa punya sahabat seperti beliau meskipun tidak terlalu dekat ya. Karena jauh sekali kamu gitu. Ya, Cepet. ampun. Ibarat saya nih ngasih jalan kaki, kamu udah pakai Enggak lah, sepeda. yang namanya sahabat ini kan saling bergandengan tangan. Siap, thank you Siap. banget atas obrolan inspiratifnya. Semoga teman-teman kasih. yang nonton ini bisa mengambil value dan bisa menginspirasi untuk Ya. semua orang. Saya ucapkan terima kasih. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar.